Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, tekun belajar. Allahu Akbar. SDN Tisna Negara 1 selalu bersemangat, bersemangat. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Nah, bersama Bu Ima, kali ini kita akan belajar dan membahas materi pembelajaran di kelas 6A. Tema 2, Persatuan dalam Perbedaan. Subtema 3, Bersatu Kita Teguh. Pembelajaran 5. Kompetensi dasar pembelajaran 5 adalah IPS 3.4. Memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. 4.4. Menyajikan laporan tentang makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. SBDP 3.3. Memahami penampilan tari kreasi daerah. 4.3. Menampilkan tari kreasi daerah. Sedangkan tujuan pembelajaran materi kali ini adalah setelah membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi makna upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera di awal masa kemerdekaan Indonesia menggunakan diagram. Setelah membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu menulis makna upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera di masa awal kemerdekaan Indonesia dalam bentuk diagram. Setelah mengamati gambar, membaca penjelasan, dan memperhatikan peragaan oleh guru, siswa mampu mengidentifikasi gerakan dan pola lantai pada tari indang. Setelah mengamati gambar, membaca penjelasan, dan memperhatikan peragaan oleh guru, siswa mampu mempraktikkan gerakan dan pola lantai pada tari indang. Semboyan bangsa Indonesia adalah bersatu kita teguh. Masih ingat dengan semboyan tersebut? Apa kaitannya semboyan tersebut dengan upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat? Materi pembelajaran yang kita bahas kali ini yaitu upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal kemerdekaan Indonesia. Pada awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk. Hal ini disebabkan
oleh berbagai hal, di antaranya harga barang-barang mahal akibat inflasi dan adanya blokade ekonomi oleh Belanda. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah beserta rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan. Baru di bulan Februari 1946, pemerintah mulai memprakarsai usaha untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Upaya tersebut meliputi yang pertama, Kebijakan Uang Republik Indonesia (ORI). Pada 1 Oktober 1946, pemerintah mengeluarkan larangan menggunakan mata uang Nika dan digantikan dengan penggunaan uang Republik Indonesia sebagai alat pembayaran yang resmi di Indonesia. Kedua, Konferensi Ekonomi. Pada tahun 1946, Menteri Kemakmuran Darmawan Mangunkusumo mengundang para kepala daerah di Pulau Jawa untuk mengadakan konferensi ekonomi. Tujuan konferensi ini untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti masalah produksi dan distribusi makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan. Yang ketiga adalah pinjaman nasional. Pemerintah mendirikan Bank Tabungan Pos. Program ini bertujuan untuk mengumpulkan dana bagi kepentingan perjuangan dan meningkatkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah Indonesia. Program pinjaman nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman. Pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Selanjutnya, yang keempat adalah Badan Perancang Ekonomi. Pada tahun 1947, Menteri Kemakmuran A.K. Ghani mengusulkan pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Badan ini bertugas menyusun rencana pembangunan ekonomi. Program rencana ini meliputi menasionalkan bangunan umum, perkebunan, dan industri menjadi milik negara, serta penyitaan perusahaan milik Jepang sebagai ganti rugi terhadap Indonesia. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Yang kelima adalah rencana Kasimo Plan. Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo menyusun sebuah program yang disebut Rencana Kasimo. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan produksi pangan. Program ini berupa rencana produksi 3 tahun, dari tahun 1948 sampai 1950 mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dan upaya yang terakhir, yang keenam, adalah Persatuan Tenaga Ekonomi. Organisasi ini yang dipimpin
oleh DR Motif bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Dengan dibentuknya PTE, Persatuan Tenaga Ekonomi, juga diharapkan dapat dan melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Next, untuk materi pembelajaran berikutnya yaitu pola lantai pada tarian daerah. Pola lantai pada tarian daerah, gerakannya dalam tarian daerah harus diperagakan secara selaras agar tarian tampak indah. Penari biasanya berpindah-pindah tempat atau berubah posisi melalui suatu gerakan. Perpindahan tempat tersebut mengikuti sebuah formasi yang disebut pola lantai. Dengan adanya pola lantai, tarian akan tampak lebih indah dan bervariasi gerakannya. Sedangkan macam pola lantai adalah yang pertama, pola lantai vertikal. Tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal. Penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang, atau sebaliknya. Pola lantai ini memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Tari daerah yang menggunakan pola lantai vertikal adalah tari Yospan dari Papua, tari Serimpi dari Jawa Tengah, dan tari Baris Cengkedan dari Bali. Next, yang kedua adalah pola lantai diagonal. Penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Contoh tari daerah yang menggunakan pola lantai diagonal yaitu tari Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Dan yang ketiga adalah pola lantai garis melengkung. Penari membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola lantai ini memberi kesan lemah dan lembut. Salah satu tari daerah yang menggunakan pola lantai garis melengkung, tari Mak Badong Toraja Sulawesi Selatan, dan tari Randai dari Sumatera Barat. Nah, selanjutnya kita menerapkan pola lantai pada tari indang. Pola lantai pada tari indang adalah horizontal. Penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Tari indang berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Tari indang berasal dari kata indah atau disebut juga badindin. Tari indang menyerupai tari saman yang berasal dari Aceh. Ampun jo maaf oi kami tuhunkan padodun sana ale ala tibo samuilah salam oi kami ucapkan kami baindang nan mudo-mudo Dulu indang kadi tarikan sangan bajawe ande ganti terganti Ragulah indang kami nyanyikan
Pandan tajamu di muaro, kami bernyanyi jotari indah, pau be hati urang nanti bo. ampun jo maaf oi kami tuhunkan padodun sana ale ala tibo samuila salam oi kami ucapkan kami baindang dan mudo-mudo Indang kadi tarikan sangan bajawe onde ganti baganti. Lagulah indang kami nyanyikan supaya sana onde bantu hati. dindin badindin oi dindin badindin dindin badindin oi dindin badindin di Pariaman oi barale gadang di bulan tabui sabanarani kami tarikan oi tarinyo indang salah jo jangga maafkan kami Amekkan jawi di tengah padang, bawalah pulang onde di hari senja. Kami bernyanyi jotari indah, bau be hati onde urang bersama. dindin badindin oi dindin badindin dindin badindin oi dindin badindin Baralah tinggi oi si burung tabang Pane Malaya kainge juo banyak ragamnya oi budaya datang budaya kita kembangkan juo Marilah solo nata salayo, unanglah guguk onde baik ka pasar. Ambienan elo jadi pusako, sadonan buruk onde kita peloan. dindin badindin oi dindin badindin 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 dindin badindin oi dindin badindin. Nah, sekarang saatnya kalian mempraktekkan pola lantai dan gerakan tari indang. Selamat berkarya. Sampai di sini materi pembelajaran hari ini. Ingat selalu pesan Bu Guru, tetap mematuhi protokol kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, menggunakan masker jika bepergian, jaga jarak aman, dan tidak lupa selalu rajin mencuci tangan. Terima kasih. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Ima. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.